Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pengangguran bagian 2. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 15 ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain: 1. Penulis Mankiw dengan judul Principle of Economic, penerbit Cengage Learning. Kedua, penulis Kunawangsih dengan judul Ekonomi Makro Sebuah Pengantar, penerbit LPFE Trisakti. Ketiga, penulis Sukirno dengan judul Makroekonomi Teori Pengantar, penerbit Raja Wali Pers. Dan yang keempat, penulis Mandala dengan judul Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, penerbit FEUI Jakarta. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Persentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 45% nilai tugas. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat 2 cara untuk menggolongkannya, yaitu berdasarkan kepada sumber atau penyebabnya yang mewujudkan pengangguran tersebut, dan yang kedua adalah berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya antara lain: yang pertama, pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Kedua, pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Ketiga, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Yang keempat, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya antara lain: yang satu, pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Kedua, pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Ketiga, pengangguran bermusim adalah pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Umumnya pada bidang pertanian dan perikanan, contohnya adalah para petani dan nelayan. Keempat, pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama 1 minggu. Bentuk-bentuk inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku. Inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk berikut. Yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Adalah inflasi yang disebabkan oleh desakan permintaan agregat masyarakat terhadap suatu komoditas penting di pasar barang meningkat sehingga harga akan naik. Kedua, inflasi desakan biaya atau cost pull inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi, kemudian dilanjutkan dengan penurunan omset penjualan. Ketiga, inflasi diimport atau imported inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang impor. Berikut ini adalah beberapa efek buruk dari inflasi, antara lain: yang satu adalah inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Kedua, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap.
Ketiga, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Dan yang keempat adalah memperburuk pembagian kekayaan. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.